Soalnya gue cuma punya sertifikat N5 sama N4. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja bareng saya Angga Hermawan, dan kali ini kita udah ditemani sama seorang dancer Jepang nih. Ini keren banget sih. Muhammad Galuh Akbar. Welcome. Ya. Yo, terima kasih udah diundang ya. Iya, terima kasih juga udah mau berkenan sebagai narasumber ya, Galuh. Ya, nggak apa-apa. Biar seru-seruan aja kita. Sekalian malam mingguan. Oh iya, sekarang malam minggu ya? Iya. Biasalah, jomblo mah di rumah aja ya. Wih, buka kartu nih. Iya, bener. Jadi buka aib sendiri. Biasanya kalau dancer tuh banyak fansnya loh. Bener nggak sih? Bener sih, bener emang. Oke, berarti banyak nih fansnya nih ya. Emang nggak ada yang nempel gitu satu gitu sampai ngaku jomblo? Ada sih sebenarnya. Cuman masih PDKT lah jatuhnya. Belum. Beda. Ya, saya doakan ya. Semoga lepas lekas. Ya itulah pokoknya. Sembuh. Lekas sembuh. Oh iya, ngomong-ngomong tadi pakai masker kenapa tuh? Nggak apa-apa, lagi pengen aja. Kirain lagi sama-sama pakai masker, makanya tadi pakai masker gitu. Oh, boleh pakai masker nih. Wih. Guys. Berbarengan ya. Suka bercanda nih masnya nih. Iya. Suka gitu sih. Enggak sih, sebenarnya sih lebih pendiam, asik. Oh, introvert juga? Bisa dibilang gitu enggak ya? Kadang sih gitu. Loh, kadang introvert, kadang enggak gitu maksudnya. Apa itu namanya, itu lupa saya. Apa ya? Ambivert kali ya, ambivert. Ah iya, benar-benar. Oh, sama berarti kita nih. Kadang ngerasa pengen sendiri gitu, tapi iya. kadang suka berbaur gitu. Malah kadang pas lagi rame juga ngerasa sendirian. Kadang. Ya sih, udah kayak apa ya? Udah kayak lagu gitu. Oh iya, ini ngomong masalah dancer nih ya. Ya, Kenapa cowok dancer gitu? Kenapa cowok suka dancer gitu? Biasanya kan dancer itu identik sama cewek kan. Sebenarnya sih kalau dari pribadi gue sendiri, waktu itu karena gue pengen nyari kegiatan baru aja. Cuman kalau misalkan ngelihat di K-pop juga kan banyak tuh yang cowok, malah rata-rata juga didominasi nama cowok malah di K-pop. Ya kalau ngelihat K-pop sih bener banget sih. Kebanyakan dancernya cowok gitu. Tapi fansnya kan wanita gitu, gitu kan. Kalau ada cowok yang suka sama dancer, terutama K-pop, rasanya rada-rada gimana gitu. Iya sih, emang sih. Kadang ada yang gemulai, malah kadang ada yang maco, tergantung dari genrenya juga. Cuman kadang dari orangnya juga sih, tergantung pengen yang mana. Ya tergantung orangnya sih ya. Ya ngomong-ngomong nih, Galuh nih ya, udah berapa lama sih menekuni dunia dancing ini? Kalau gue sendiri sih dari 2016. Awal-awal deh kalau nggak salah, awal 2016. Berarti udah berapa tahun ya? Udah 4 tahun dong? Udah 4 tahun. Udah ganti-ganti tim juga sih. Udah ganti-ganti tim, berarti banyak banget ini dong perjuangannya buat ngekelopin bareng tim kan? Oh iya, benar banget. Apalagi ini juga yang sekarang tuh tim baru juga sih, baru kebentuk di awal tahun. Yang tadinya pengen debut di awal tahun juga, cuman gak jadi karena lagi pandemi gini. Wah, ini tantangan juga nih, tim baru, ya. Terus terhalang debutnya, wah. Terus gimana tuh sekarang? Masih berjalan sih, alhamdulillahnya. Kebetulan besok kita mau latihan. Oh, besok latihan, berarti latihannya tuh ada jadwalnya juga nggak sih? Biasanya sih tiap minggu, biasanya. Seminggu sekali gitu? Iya. Soalnya kan kita ada yang kerja di weekdays-nya, ada yang kuliah juga, jadi takutnya bentrok kan jadwalnya. Udah mendingan kita bikin di hari Minggu aja gitu. Udah seminggu sekali juga cukup. Sekalian ngisi waktu liburan ya. Kalau Galuh sendiri ada kesibukan apa lagi nih selain dari dancing-nya? Biasanya sih apa ya?
kalau lagi pandemi gini sih lagi nggak ada kegiatan apa-apa sih selain dancing sama kerja. Udah gitu-gitu aja, kerja latihan. Emang banyak yang ini sih, yang terbatas sih, aktivitas yang nggak Iya, seleluasa dulu ya. Ya, bener. tapi tetap semangat Pandemi lah, gini semangat gitu. supaya kita tetap produktif juga kan. Bener, harus meskipun lagi pandemi gini harus tetap produktif. Oh, harus dong. Oh iya, ngomong-ngomong, dari mulai tahun 2016 ini, semenjak lulus SMA ya? Atau Ya, bener. dari SMK-nya udah mulai suka sama dancing gitu? Enggak. Jadi pertama kali ikut dancing itu dari setelah lulus SMA. Itu ada yang ngajakin? Atau ada agensi yang nawarin gitu? Enggak sih, waktu itu pengen nyoba-nyoba aja. Dan juga, mau coba bikin tim lah. Gitu. Ya udah, jadi bikin tim, ngumpulin orang, jadilah. Oke. Nah, kalau awal-awal sih emang sendiri gitu, sendiri doang dance-nya. Kayak solo dancing gitu. Awal-awal solo dancing, terus ngebentuk tim. Nah, habis dari timnya ini sampai bisa sekarang ini, itu gimana nih perjuangannya nih? Ya gitulah, banyak tantangannya. Ada yang keluar, terus masuk lagi, orang baru, ngeklopin lagi. Apalagi saya juga kan di tim baru yang ini, baru dibentuk juga sama saya juga, sama teman saya, berdua. Dan kebetulan di tim sebelumnya juga udah keluar. Jadinya ya mau coba bikin tim baru lagi lah. Kita ngeklopin lagi gitu. Berarti awalnya punya satu tim. Habis itu Ya, baru tahun ini, awal tahun ini masuk ke tim baru. sebenarnya sih udah ikut 3 tim, cuman emang yang dari tim sebelumnya itu emang tim pertama gue yang gue ikutin. Udah lama karena emang nggak, apa ya, sebenarnya sih bukan ada masalah, cuman emang ngerasa kayaknya kurang cocok nih sama gue. Ya udahlah, gue mencoba cari yang baru lagi gitu. Coba tantangan baru lagi. Oh, bisa di ini nggak sih dikasih tahu nama timnya apa nih? Pertama itu kan timnya rintisan lu sendiri ya? Ya, ini juga sebenarnya sih tim bentukan gue juga yang Oh, baru. yang ketiga ini ya? Iya, benar, yang ketiga ini. Kalau yang pertama itu namanya apa tuh? Nama grupnya? Kalau yang pertama nama grupnya Victory Star. Dulu sih lebih sering dikenalnya Fuse dipanggilnya. Oh, kayak singkatannya gitu ya? Iya benar, kayak singkatannya gitu. Nah, kalau yang kedua nih apa nih? Yang kedua lu ikut Yang ke tim kedua, orang nggak? kalau kedua iya tim orang. Waktu itu gue diajakin, jadi ya udahlah, ikut gabung aja gitu. Kebetulan kan genrenya juga beda, meskipun sama-sama J-pop. Nah, yang kedua itu namanya Dream Kiseki. Dream Kiseki. Ah, Kiseki itu kan masa depan ya. Dream itu mimpi. Berarti sebuah cita-cita Kiseki atau gimana sih, nih? kalau Kiseki sih sebenarnya aslinya itu artinya keajaiban. Oh iya, Jadi, keajaiban. Sorry lupa. Keajaiban. nah, Aduh, gue udah lupa bahasa Jepangnya nih. udah lama ya, jadi nggak belajar bahasanya ya. Iya, kalau Jadi masa agak depan tuh apa sih? Mirai ya. Mirai. Iya benar, Mirai. Jadi ibaratkan keajaiban mimpi lah gitu artinya. Keren sebelumnya. Iya, keren nih. Keajaiban mimpi. Bahasanya bagus gitu. Bahasanya bagus. Tapi lu tahu nggak sih makna dari namanya itu? Kalau makna dari namanya itu sebenarnya dimulai dari mimpi, terus kita perjuangin, kita usahain bareng-bareng, yang hasilnya bakal kita raih nanti di ujungnya. Jadi semuanya itu berawal dari mimpi. Keren. Semua berawal dari mimpi. Bahasa Inggrisnya apa ya? Gue lupa. All everything apa nih? Gue juga nggak tahu, di sana gue nggak jago bahasa Inggris, asik. Kalau bahasa Jepangnya lu jago nih ya? Dikit-dikit lah, dikit-dikit. Lo berarti lu suka anime juga nggak sih? Kalau dulu iya, cuman kalau sekarang udah rada kurang sih. Soalnya gue juga udah jarang nonton anime juga. Cuman kalau dulu ya demen banget gitu. Iya, sama sih gue juga dulu. Dulu apalagi waktu masih sekolah tuh demen banget. Tapi sekarang ya fokus Wah, kerjaan iya. lah.
bener. Kalau sekarang gue lebih fokus ke dance juga sih. Oh, ke dance-nya juga ya. Dibanding ke anime. Kalau grup yang kedua ini masih nggak sih? Grup kedua ini kebetulan udah enggak juga. Karena anak-anaknya sibuk juga kan. Ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk kuliah. Jadinya udahlah, untuk sementara kita bubarin dulu. Cuma nanti ke depannya kita nggak tahu nih bakal nyatu lagi apa enggak. Oke, kita lanjut ke yang ketiga dulu nih ya. Nah, yang ketiga nih grup namanya apa nih? Kalau yang ketiga sekarang yang baru namanya Seiris. Bukan Seiris ya. Seiris, a slice. Iya benar. Soalnya rata-rata tuh orang pada manggilnya cuma bercandaan sih. Apaan tuh nama tim Seiris secuil? Padahal masih enggak. Jadi Seiris. Jadi bisa gitu. Seiris. Seiris. Sei-nya ini maksudnya apa nih? Seiris. Karena sih Seiris itu singkatan ya. Singkatan juga dari Sekai no Iris. Jadi dunianya Iris. Karena Seiris ini tim yang nge-coverin khusus buat Iris sih untuk sementara. Tim dari Jepang. Jadi, juga. Iris ini grup dance yang terkenal di Jepang. Makanya kita nge-coverin mereka. Kayak di sini kan banyak nih yang nge-coverin AKB, kayak misalkan JKT48 gitu ya kan. Kayak ini kita sebutin merek gitu nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Kayak JKT48, Karawang 48 atau KRW 48, Bandung 48, BDG 48. Jadi kayak mereka gitu aja. Mereka khusus nge-coverin dance JKT atau AKB. Nah, kalau tim gua itu nge-coverin khusus buat Iris. Jadi makanya namanya Seiris. Namanya mirip-mirip gitu. Ini menarik nih, karena kalau setahu gue ya, JKT48, AKB48, itu kan idol ya. Idol ini sama grup dance bedanya apa sih? Sebenarnya sih kalau idol kan, apa ya, dance-nya lebih imut gitu. Lebih apa? Dibandingin sama dance-nya itu lebih apa ya, kayak lebih imut gitu. Lebih imut. Iya, ibaratnya gitu ya. Kalau gue juga bingung sih ngelontarinnya kayak gimana. Cuman biasanya orang-orang bilangnya tuh dance-nya rada imut sih kalau idol gitu. Beda sama girl band atau boy band. Gitu. Kalau girl band atau boy band kan ada yang energik lah, ada yang imut lah, jadi campur-campur. Nah kalau idol ini lebih ke imutnya. Lu ini nonton nggak sih anime yang berbau idol? Sering. Oh berarti tahu ini ya, Love Live, tahu nggak ya? Nah gue sebenarnya yang Fuse itu nge-coverin Love Live. Oh serius? Iya. Loh, tapi kan itu cewek semua gitu kok. Lagunya juga lagu cewek semua gitu. Jadi ibaratnya kalau kata teman-teman gue sih sama tim yang lain bilang di uniknya tim gue itu karena ada satu member cowok yang nge-cosplay jadi cewek dan ngebawain lagu-lagu idol. Itu sebenarnya gue. Cowoknya itu gue. Maksudnya pakai baju-baju, ya ampun, itu kan cewek banget gitu loh. Emang iya. Jadi pakai kostum cewek kayak misalkan Love Live gitu. Kebetulan juga di Love Live itu gue nge-coverin Rin Hoshizora yang mana Orange, kalau lu kan. Gue taunya, gue sukanya ini sih. Gue sukanya sama Maki-chan. Aduh, Maki. Aduh, banyak banget yang suka sama Maki-chan. Iya, suaranya bagus. Terus dia paling muda kan ya, kelas 1. Ya, kelas 1. Sebenarnya sih sama Rin juga kelas 1. Cuman kalau yang Maki-chan tuh ibaratnya apa ya? Artnya lebih dapet lah. Bisa piano, ya kan? Terus dia terlahir dari orang yang berada gitu loh. Udah punya film ini. Iya, bener. Makanya banyak banget yang suka sama Maki-chan. Imut soalnya juga. Iya, aduh. Jadi buka kartu gini kan gue, aduh. Sorry nih. Gue udah vakum sebenarnya, udah nggak suka lagi sama anime ya. Iya, udah jarang. Tapi kalau nostalgia gini jadi seru gimana gitu kan? Iya, jadi
aduh kayaknya ingat zaman dulu gitu pas lagi nonton anime ya kan, Iya, apalagi apalagi ngeliatin idol. kalau kalau ngobrolnya tuh sama orang yang satu frekuensi kan, apalagi. Nah, benar, nyambung jadi. Temen lu ada ini nggak sih, ada yang suka anime juga nggak, tapi perempuan ya, perempuan biasanya, perempuan kan jarang tuh sukanya Korea. Kalau temen sih masih banyak sih yang demen sama apa anime-anime gitu, cuman lebih kalau yang idol ada yang demen idol, yang demen Ikemen ada. Ada juga yang demen doramanya ya, bukan animenya. Nah iya benar, ada yang demen doramanya juga ada, bener ya Ya macam-macam. itu saingannya, inilah saingannya drakor lah itu. Ya kalau sekarang kan lebih terkenal sama drakor ya kan. Iya benar. Kalau oh iya, gue ini mungkin karena keterbatasan pengetahuan gue ya, idol tuh sebenarnya perempuan doang nggak sih, atau ada cowok juga? Enggak sih, ada cowoknya juga, ada cowoknya juga. Kalau di Jepang itu idol cowok yang gue tahu kayak misalkan Triple A, terus kayak Zarashi, Arashi ya, bukan Zarashi, Arashi, terus Jam gitu. Jadi jatuhnya sih idol boy band gitu, jadi campuran. Tadi kan lu bilang kalau idol ini lebih imut-imut ya. Nah, kalau boy band sama idol di Jepang yang cowok ya, itu bedanya apa dong? Kalau yang untuk cowoknya sih nggak ada bedanya sih sebenarnya. Kalau cowok justru lebih kelihatannya di idol hampir mirip-mirip kayak boyband yang biasa gitu. Nah kalau biasanya kalau idol itu disebutinnya buat cewek sih biasanya. Tapi ada idol cowok tuh ada. Ada. Oke, kita dari tadi bahas Jepang-Jepang dulu nih. Nah, awal mulanya kenapa lu pengennya dance-nya berbau-bau Jepang gitu? Kenapa nggak yang lain gitu kan? Karena emang dari SMK suka Jepang kali ya. Ikut ikut Japan Club gitu. Jadinya ya gitu. Harusnya udah di Jepang aja, di Jepangan. Pernah sih waktu itu hampir pengen belok ke K-pop, cuman yang nggak jadi karena timnya juga nggak jalan. Berarti ini ya, konsisten di Jepang nih, nggak mau berubah ke haluan lain. Mungkin kedepannya, mungkin, tapi nggak tahu ya. Mungkin kedepannya Karena bakal itu ini ya. pernah bawain modern dance juga sih, cuman udah lama, udah 2 tahun yang lalu itu juga cuma 2-3 kali doang diajak temen. Ada ini nggak, ada niatan buat kayak buka pelatihan gitu, buka latihan nih dance nih yuk bareng gue, ntar gue ajarin gitu kan? Belum sih. Tapi ada, pernah ada pemikiran ke situ nggak? belum ada, malah justru gue pengennya ngebuka les bahasa. Hah? Les Tadinya bahasa Jepang? Untuk dance-nya belum pernah sih, belum ada pikiran ke situ. Tunggu. Kenapa lo pengen buka les bahasa Jepang? Kenapa enggak dance? Kan lo di dance nih. Nah kebetulan gue juga udah, bukannya sombong ya, lagi juga ngapain sih sombong, soalnya gue cuma punya sertifikat N5 sama N4. Lu udah nyampe N4, itu keren banget lo. Ikut JLPT kapan? Tahun berapa? Terakhir 2018. Baru 2 tahun berarti, enggak? Belum lama. 2019. Cuman kalau yang N5 udah lama, dari 2015 apa ya itu satu. Wah, keren banget. Wah, gak nyangka lo gue bisa ngobrol sama orang yang udah punya sertifikat JLPT N4 lagi. Halo, testing. Yuk, tes. Ada ya suaranya ya? Barusan keputus. Nggak apa-apa. Lagi masalah kan? Iya, kayaknya soalnya dari tadi agak patah-patah nih.
Gak apa-apa. Yang penting masih bisa kita lanjutin. Iya. Gue nggak nyangka sih bisa ngobrol sama orang yang punya sertifikat JLPT kan, apalagi N5 dan M4. N4 tuh udah punya. Tapi ini sih, sebelumnya gue udah pernah. Masih banget gitu sih. Iya. Orang pertama yang bisa gue ajak interaksi itu langsung yaitu guru gue di SMK waktu itu, guru Jepang. Oh, di sekolah lu juga ada bahasa Jepangnya ya, berarti ya? Ada bahasa Jepangnya dan gue sempet ikut Japan Club juga. Berapa lama tuh? Apanya nih gue ikut Japan Clubnya? Kantornya. Gue nyampe setahun. Gak nyampe setahun. Nah, ini malah gue yang jadi nanya. Nggak apa-apa, malah bagus. Jadi kan bisa tahu juga tuh. Iya. Gue tuh karena apa ya? Karena sibuk OSIS, gue dulu OSIS. Makanya nggak punya banyak waktu gitu loh. Jadi lebih ibaratnya fokusin ke OSIS gitu lah ya. Iya, apalagi acaranya, wah itu agak berat-berat juga sih. Sempat ada acaranya juga sih di sekolah gue, acara GFES ya. Jadi GFES ini singkatan Japan, Indonesian, English. Acara 3 bahasa gitulah. Sekolah lu di mana dah? SMK Putra Pakuan Bogor, di Bogor. Oh, di Bogor. Kayaknya gue pernah denger deh. Kayaknya. Bisa di-search sih, Putra Pakuan gitu. Oke, nanti gue search. tapi bukan ini ya, bukan anaknya Univ Pakuan ya, bukan Universitas Pakuan, bukan. Oh iya, kan ada Univ Pakuan juga di sana ya? Iya, banyak yang mengkait-kaitkan sih, padahal enggak. Ada enggak ya? Bener. Iya. Agak gimana ya, agak nyesel juga sih, karena waktu kemarin, waktu di acara GFest itu kan banyak banget ya, ada yang cosplay, ada sih kalau nggak salah. Pokoknya ada ini kan MOU sama Japan Foundation, jadi didatengin orang-orang Jepang gitu kan. Iya, gue nggak sempat foto gitu loh sama ceweknya. Langsung ketemu sama orang JF-nya itu ya, Japan Foundation ya. Iya, jadi gue tuh lagi di belakang layar, nggak sempet foto-foto. Yang lain teman-teman gue karena kerjaan di lapangan enak banget ya, kata gue bisa foto-foto, disombongin tuh gue, aduh sialan banget kata gue. Kurang ajar tuh teman yang kayak gitu tuh, suka ngegarmin emang. Emang pengen ditabuk. Oh iya, ini sih kalau di Jepang ya, gue cerita dikit ya. Gue emang nggak terlalu suka sama dance sih, cuman gue suka idol. Karena gue lebih suka di musiknya gitu loh. Lu sempet ngikutin JKT48 nggak kemarin? Yang launching lagu baru. Sempet. Lagu pertama. Apa sih judulnya? Yang lagu pertamanya tuh, yang baru keluar tahun ini kan, atau yang tahun kemarin gitu. Namanya apa ya? Lupa gue judulnya. Gue lupa. Rhapsody. Pokoknya intinya sih tahu yang itu. Ya, Rhapsody. Lu bisa nyanyi ini nggak? Kalau gue nggak terlalu apal, malah sama JKT, soalnya gimana ya, gue lebih sampai sekarang sih masih lebih fokusin ke Iris, jadinya sama JKT rada-rada nggak banyak info yang gue tahu. Paling yang gue tahu kayak dia nge-launching lagu pertamanya mereka tuh, yang Rhapsody. Tapi kalau didengar sih emang enak. Enak. Terus personelnya tuh banyak yang ganti gitu, dari dulu beda semua. Ya, udah beda generasi tuh. Iya, beda generasi sih. Ada kriterianya juga. Jadi ngomongin musik gini. Nggak apa-apa, soalnya apa ya, kalau di idol ada yang demen dance-nya, ada yang demen membernya doang, malah ada yang demen musiknya. Banyak sih yang demen membernya doang gitu kan. Iya, emang banyak yang demen. Apalagi kalau lagi meet and greet itu parah, ricuh banget. Para petugasnya kasihan gue. Iya, emang udah meet and greet, terus kalau kayak JKT48 kayak handshake gitu kan, wah udah gimana gitu menurut fansnya. Lu pernah datang ke sana nggak, kayak ada meet and greet JKT nih, datang gitu, atau ada event-event Jepang lu suka ngikutin nggak sih? Kalau event idol justru gue belum pernah ketemu apa ya,
Bahkan sekelas JKT pun gue jarang banget datang buat eventnya, walaupun gue tahu sih tempatnya di mana, dan jarang datang ke teaternya, paling baru sekali 2 kali doang sih datang ke teater. Jadi selama ini lo yang apa ya, event-event Jepang yang lo ikutin tuh apa nih? Kalau event Jepang kayak event-event sekolahan biasanya yang gue ikutin, terus kayak event gedenya Enichishai yang di Boken. Oh iya, Enichishai itu lo ikut juga sama ya? JJM gitu. Malah sekarang kalau gue ke event itu datang kalau perform doang atau lomba dance. Kalau nggak ada kegiatan jarang datang gitu. Terakhir gue datang ke event gede walaupun nggak perform itu di Enichishai. Enichishai tahun kemarin? Iya, yang tahun kemarin tuh datang event gede terakhir tuh. Jadi selama ini lu lebih seringnya datang ke event-event besar gitu kalau mau perform ataupun lomba gitu ya? Iya, benar. Kalau boleh tahu ini lebih seringnya sama tim yang keberapa nih? Yang ke pertama atau yang kedua? Lebih sering sama yang pertama. Yang kedua enggak pernah, tapi pernah kan perform, tapi pernah kan? Pernah perform. Di event gede juga? Perform. Di event gede pernah, di event kecil pernah. Tapi kita lebih sering di event-event sekolahan kalau yang kedua tuh. Berarti suka ini dong ya, suka kayak diundang gitu. Oh, sekolahan A ada acara event Jepang nih, diundang gitu. Lebih sering ikut lomba sih kalau di event-event kecil. Soalnya lebih lebih enakan lomba kalau menurut gue di event kecil. Jadi lebih banyakin prestasi lah gitu. Banyakin penghargaan, banyakin piala, banyakin pengalaman juga. Wah, berarti udah banyak penghargaan nih. Kalau boleh tahu pencapaian selama ini tuh sampai mana nih pencapaiannya? Kalau pencapaiannya terakhir itu gua juara tiga di SMKN 2 Cikarang Barat. Itu sama tim yang kedua? Tim yang kedua. Dan sebenarnya gue lebih banyak ngedapetin piala atau juara itu sama tim yang kedua dibandingin yang pertama. Banyak banget dong ya memorinya gitu kan, perjuangannya. Tapi ini sayang banget loh, kenapa harus bubar gitu loh. Aduh. Karena ya gitu, ada kesibukan masing-masing aja, jadinya kita bubar. Cuma emang tadinya udah komit sih, kalau misalkan kita udah gak sibuk nih, kita kumpul lagi, kita bikin lagi nih. Nah nanti kita comeback gitu. Ya insya Allah lah, semoga timnya kumpul lagi, makin sukses lagi. Iya. Kebetulan sih tim kedua cuma bertiga doang. Beda sama yang pertama sama yang ketiga ini. Bedanya apa nih? Kalau yang tim pertama kan karena waktu itu nge-coverin news, jadinya ber-9 membernya. Ya beda di member aja sih, beda di member, beda di genre musik juga. Kalau yang tim pertama itu genre musiknya news, kalau yang tim kedua genre musiknya itu news sama baby metal. Kayak ini keren banget sih ya. Dan jujur gue nggak tahu Iris tuh apa gitu kan. Bisa nih. Gue taunya Aimer. Aimer penyanyi. Iya. Pernah tuh gue bukan ketemu sih, nonton konsernya doang waktu, kalau nggak salah pernah di datang apa ID dulu ke Aimer. Seingat gue. Gue juga ini sih ketularan teman gue kan emang sukanya Ghost House ya, lo tau kan Ghost House? Oh, Ghost House. Iya, kalau grupnya udah keluar ya. Oh iya, jangan dibahas dong, dia solo sekarang. Dia jadi sedih ya. Sekarang tinggal berapa ya? Tinggal berempat kalau gak salah. Di namanya tuh Play Ghost sekarang. Karena udah gak full lagi kayak dulu. Iya, gue juga seringnya nonton itu sih, nonton yang dulu-dulunya waktu masih pada lengkap. Lengkap. Itu Aimer, gue juga dicekokin sama teman gue tuh, teman sekelas, dia suka Aimer kan. Gue penasaran dong, Aimer tuh apa sih, kayak gimana lagunya kan. Pas gue dengerin enak juga gitu. Kalau
Gue malah lebih seneng sama Lisa sama Air Awi. Lisa juga ini, Lisa Airawi juga gue suka. Dulu pernah ini loh, Airawi itu pernah di Dahsyat RCTI. Ya, pernah Dahsyat dulu. Iya, kalau nggak salah tuh pas mau launching ini ya, apa sih yang Titan itu? Attack on Titan. Attack on Titan. Emang tuh waktu itu pernah ngeliat juga sih di YouTube-nya tuh, yang pas waktu dia ke Dahsyat. Iya, itu di situ gitu. gue nggak ada yang ngerti sama lagunya. Iya, di situ gue ketawa aja ngeliatin di situ. Gue ketawa kan ya, yang orang-orang Indonesia tuh kayak pada Nora gitu loh. Maksudnya kalau di Jepang ada konser nih pasti pakai bawa stick light kan gini kan. Bukan heboh kayak gitu. Enggak, beda banget sih. Yang gitu. Tapi kalau misalkan lu pernah ke Mangdu tuh tahun kemarin apa 2 tahun yang lalu gitu, pas konser di Mangdu kan ada pernah konser namanya Jakarta Idol Festival ya. Nah itu dia ngundang apa idol dari Jepangnya langsung. Tuh apa sih waktu itu ya nama ini gue lupa. Ternyata penonton dari Jepangnya itu datang langsung ke Mangga 2 Square cuma buat nontonin mereka. buat nontonin mereka doang sampai tiket pesawat gitu dijabanin. Sampai ke Mangga 2 Square. Wih, gila kata gue pas ngeliat konsernya kan, pas mereka naik gitu tampil idol Jepangnya. Anjir, ini kata gue rame banget. Udah penonton yang dari Indonesianya rame, yang Jepangnya juga rame, jadi udah nyatu banget gue ngeliatin itu. Wah, keren banget. Gue penasaran itu ditayangin di YouTube nggak sih? Gue pengen lihat aja. Belum gue cek juga. Tapi kayaknya tadi coba cari aja deh Jakarta Idol Festival di YouTube. Boleh sih ada. Ntar gue cari deh, soalnya penasaran loh. Penonton Indonesia sama penonton Jepang kalau berbaur gimana gitu kan jadinya. Iya. Gue soalnya waktu itu ngeliatin, gila. Kayak udah nyatu aja gitu orang Jepang sama orang Indonesianya. Ini pikiran nyeleneh gue ya, apakah akulturasinya menyebabkan orang Jepang tuh naik di atas pundak temennya kah? That's right. Itu kan ciri Indo banget kan ya, Indo banget kayak gitu. Iya, Indo banget tuh. Apalagi kalau penontonnya di Mangga 2 sama Enichisa itu yang tahun kemarin tuh, itu penontonnya sampai naik ke atas bahunya, bahu temennya ya kan, cuma buat teriak-teriakin doang. Wah, makanya senengnya sama J-pop tuh gitu, penontonnya lebih nyemangatin, antusias gitu ya. Jadi kalau penontonnya J-pop itu apa ya, lebih nyemangatin si performernya. Mau sejelek apapun performernya, mereka tetap nyemangatin. Apalagi kalau misalkan si performer itu bawa lagu yang bener-bener udah asing lah di telinganya mereka. Udah gitu lagunya nggak hype banget loh, udah itu penontonnya gila banget. Itu pecah banget pasti gue jamin. Banget. Apalagi kalau bawain Love Live, itu penontonnya gila banget. Itu ketahuan tuh yang demen idol siapa aja tuh ketahuan tuh. Iya, ketahuan tuh yang demen idol siapa aja tuh. Oh, jangan-jangan ada yang suka Loli juga nih di sini nih. Wah. Enggak dong. Enggak, maksudnya pas di konser ya, penonton yang maksud Iwa. Iya, benar. Kayak gitulah kurang lebih. Lu suka ini enggak? Suka Nico enggak? Masih repot ya. Heran gue itu. Soalnya apa ya? Energi gitu orangnya. Nggak mau diem. Energik tapi caper, bawaannya caper gitu. Iya, bawaannya caper bener tuh. Ngeselin, emang itu udah tua juga. Nggak pengen kalah sama adik-adik kelasnya itu. Iya, biasa gengsinya tinggi, tapi heran dah itu fansnya banyak gitu ya. Iya emang. Justru di Love Live kebanyakan fansnya, kalau yang gue lihat ya Maki sama Nico paling banyak. Itu saingan tuh dua-duanya tuh. Iya. Banyak yang demen sama dua karakter itu. Ini lucu loh, karena belum lama ya guru gua yang guru Jepang waktu itu
belum lama bikin status tuh di Facebooknya. Ah, Pokoknya kayak gimana ya? Pokoknya pilih salah satu personil idol yang lu suka di anime Love Live. Itu kebanyakan kalau nggak maki, Nico bener kayak kata lu tadi. iya, soalnya teman-teman gue yang demen apa namanya Love Live itu kebanyakan demen Niko maki pasti ketemunya itu deh. Hati-hati loh, hati-hati. Kalau misalkan lolicon, oke lah, masih dimaklumi. Tapi kalau yang kedua, bahaya juga nih. Iya bener, Umida. Rada sakit hati juga sih gue suka diledekin kayak gitu. Ih, apaan sih Jepang-Jepang bawa bawang kan? Apaan sih loli-loli gitu kan? Sering banget tuh di apa ibaratkan dikata-katain kayak gitu tuh. Iya, dulu kan ya. Dulu penggemar Jepang tuh masih kategori minoritas, beda sama sekarang, beda. Tidak emang. Cuman kalau sekarang juga sebenarnya lebih banyak ke K-pop sih. K-pop, K-drama tuh banyak banget. Ya, jadi lebih meluas gitu lah, nggak fokus sama animenya doang kan. Iya, bener. Kalau sekarang banyak juga yang demen idolnya, jadi nggak cuma animenya doang. Lu kenapa nggak ke idol aja? Sebenarnya sih gue demen idol, cuman yang gitu gue demennya idolnya idol Iris. Tapi lu menyebut diri lu sebagai sebuah grup kan, grup dance. Mm-hmm. Sebuah grup dance cover. Jadi karena kita belum idol kan, kalau bedanya sih dance cover sama idol itu, kalau idol di sini ya di Indonesia itu yang disebut tim idol itu yang udah bisa bikin lagu sendiri. Ini beda pemahaman mungkin ya. Ini beda pemahaman mungkin. Beda pemahaman memang. Iya, idol tuh kan maknanya banyak gitu ya. Ada idola kan. Iya, sebenarnya sih kan idol itu emang idola kan. Cuman kalau untuk sebuah tim, biasanya yang disebut, oh ini tahu nih, bukan tim dance cover tapi tim idol. Jadi orang-orang udah tahu nih, oh ini tim idol, oh ini tim dance cover. Gitu. Kalau jadi ada perbedaan. Iya, ajang pencarian bakat di Indonesia, idol tuh nyanyi, ya kan? Iya, idolnya nyanyi, beda. Banyak pemahamannya gitu, banyak makna, beda pemahaman. Iya, bener. Bahkan kalau lo seorang apa ya, ibaratnya orang yang bisa menginspirasi orang juga disebutnya idol, ya kan? Kebanyakan mungkin lebih spesifik ya, motivator gitu kan. Iya, bener. Juga kan bisa dibilang idol. Tetap bisa dibilang idol, ya? Tetap bisa dibilang idol. Cuman untuk yang itu sih, kalau kita mau ngebahas soal tim dance, yang dibilang tim idol itu, yang apa ya, ibaratnya, tim yang udah bisa bikin lagu sendiri. Nah, kalau tim dance cover, itu cuma tim yang nge-coverin sebuah grup doang. Jadi belum punya lagu sendiri. Gitu. Untuk di grup yang ketiga ini yang sekarang baru lu tekunin, itu kan fokusnya cover Iris. Ada niatan nggak sih buat bikin lagu sendiri gitu kan? Jadi idol dong sekarang bukan? Untuk rencana sih ada sih sebenarnya. Ada. Cuman kita belum tahu mau mulai kapan. Karena kita juga kan masih baru nih timnya. Udah kita fokusin cover aja dulu. Nanti ke depannya baru kita bikin lagu sendiri. Sebenarnya sih di member gue ada mantan apa ya ibaratnya mantan member idol. Member idol di Indonesia. Iya, member tim idol di Indonesia, tim idol Jepang ya. Gimana? Gue belum paham nih, belum nangkap nih maksudnya gimana nih? Nah jadi kalau di tim Jepang itu kan kayak ada grup idol ya gitu kan. Kayak misalkan Sojo Complex, kayak misalkan apalagi ya Luska. Kalau Sojo Complex kan dari Jakarta, Luska dari Bandung, terus
dan lain-lain lah. Nah kalau member gue ini ada satu member dari mantan tim idol juga, idol tim dari Jakarta itu namanya Okata. Nah dia juga udah pernah di tim itu udah bikin lagu sendiri, udah pernah perform di 5 kota. Berarti idol nih ini ya terkenal gitu kan. Iya emang. Apa karena ini ya, karena pengetahuan gue yang kurang, jadi nggak kelihatan gitu loh, nggak pernah terpublish gitu loh. Iya biasanya sih gitu. Soalnya kan apa ya ibaratnya cuman yang udah bener-bener masuk ke dalam dunia Jepang di Jepangan doang sih yang ngertiin kayak gitu. Yang tahu dan paham informasinya tuh orang-orang yang masuk ke circle itu aja ya. Ke circle itu biasanya. Yang tahu anime ya ikut circle-nya anime, yang idol sama dance cover ya circle-nya dance cover itu sama idol yang tahu informasinya kayak gitu sih. Kalau untuk komunitas online itu ada nggak sih kayak di Telegram, di grup Facebook itu biasanya ada nggak sih? Kalau untuk saat ini sih gue belum bikin ya. Soalnya apa ya masih tim baru juga. Cuman sih emang punya niatan sebenarnya pengen bikin gitu. Tapi kalau misalkan lu pengen apa pengen tahu nih apa sih tim series itu lu nanti bisa atau Iris itu lu bisa cek aja langsung di apa IG tim gua itu namanya series underscore ID. Nah biasanya itu lu tau lah siapa sih member-membernya tim gua itu kayak gitu. Oke nih. Buat take friends kalau misalkan penasaran tentang grup band grup dance-nya. Sorry, agak belibet lidah gue, belum biasa nyebut dance ya. Din sama Ben hampir sama sih emang sih. Iya, Cuma bedanya nggak joget kan, kalau band nggak joget kan, main alat musik. Iya benar. Lebih ke musik. Iya, bisa dicek lah di akun Instagramnya tadi, series underscore ID ya. Iya benar. Ya, nanti kita taruh kok di deskripsi, tenang aja. Oke, thank you banget nih udah bantu promo. Iya, santai-santai. Kalau untuk ini, lu pernah cedera nggak sih pas latihan? Kalau pengalaman buruk ya, pengalaman buruk selama gue ikut perform dance itu satu kali, bukan cedera sih, cuman lebih ke Kepleset. Dada nyesek. Dadanya Itu gue jadi hampir pingsan dong. Hampir pingsan. Itu gue udah nahan diri tuh biar nggak pingsan. Tapi lancar, nggak sampai akhir nggak ada miss. Alhamdulillahnya sih nggak ada miss. Cuman emang gue yang seharusnya di perform itu gue bawain 4 lagu, gue cuman bisa ikutin 2 lagu doang. Dan 2 lagu ini lo nahan sesek. Iya, nahan sesek. Jadi gini, waktu pas lagi perform tuh lagu pertama, emang waktu itu sih kondisi gue lagi sakit ya, cuman nggak sesek napas. Nah cuman batuk-batuk doang tuh. Gue nyoba perform satu lagu kan, di lagu pertama baru mulai. Itu pertengahan lagu gue udah mulai sesek napas tuh. Terus napas, akhirnya selesai satu lagu, di lagu kedua gue out, gue keluar, coba apa ya, kayak istirahat bentar dulu gitu. Gue pengen nyoba lagi nih di lagu ketiga, pengen perform lagi, gue bisa apa enggak. Akhirnya gue maksain tuh di perform ketiga. Di lagu ketiga, justru itu yang bener-bener bikin gue hampir pingsan. Wah, udah parah banget deh itu sesak napasnya. Gue pengen cepet-cepet kelar ini lagu dalam hati gue. Ayo cepet kelar. Akhirnya kelar, langsung gue turun panggung lagi. Ini gimana ya? Antara gimana sih? Kita kasihan tuh, yang tahu ceritanya kasihan. Tapi di sisi lain, wah ini keren juga gitu kan, dedikasinya buat tim gitu, nggak main-main gitu. Apa nih? Maksudnya kenapa sampai bersikeras gitu buat maksain? Karena dari pertama kali gue ikut tim dance itu, pikiran gue cuma satu, gue cuma pengen ngehibur penonton aja. Mau gimana pun keadaan gue pasti ngehibur penonton. Walaupun lu berdarah-darah gitu kan,
ibaratnya kayak gitu, bener. Iya, ibaratnya gitu. Bahkan gue pernah waktu itu karena cedera karena futsal ya, kaki gue sakit lah itu gue perform kaki gue diperban. Diperban tapi nggak kelihatan kan, perbannya nggak kelihatan kan? Perbannya waktu itu sengaja gue ditaruh di luar, jadi gue liatin. Sengaja di luar gitu maksudnya biar ngelihat gimana sih? Oh enggak sih, enggak sengaja, cuman emang waktu itu gue kelupaan ngemasukin aja. Oh iya gue lupa masukin dulu lah, ya udah gue pakai di luar aja. Cuman emang kagak ada yang tahu kalau itu gue cedera. Oh jadi ngiranya itu kostum gitu? Iya, jadi ngiranya itu paling cuma aksesoris doang. Padahal itu perban. Jadi di samping, ya ampun, lu gimana nih? Dance itu kan sama fisik nyatu banget kan ya, harusnya dijaga dong. Jangan sampai maksain gitu. Kalau waktu itu karena emang udah ada jadwalnya ya, jadi nggak bisa gue tolak lagi. Kebetulan juga anak-anaknya juga udah siap. Dan gue tadinya juga mikirin ini maksain diri apa enggak ya. Cuman waktu itu ya udahlah, coba maksain diri aja. Cuman untuk yang sesak nafas itu di luar dugaan gue sih, bener-bener di luar dugaan gue. Soalnya waktu itu gue cuma batuk-batuk biasa doang. Tapi kalau misalkan di perform terus lu nggak ikut, itu nggak apa-apa kan? Tim lu tetap perform kan? Tetap perform. Soalnya gue juga dulu sering juga sih nggak ikut perform karena bentrok sama kerjaan. Kadang kan kalau misalkan hari Minggu suruh masuk, ya gue masuk kerja, jadi nggak ikut perform. Iya, jangan sampai lah kayak gitu lagi. Enggak lah. Teman-teman lu pasti sedih lah kalau misalkan ngedengar cerita aslinya kayak gimana kan? Emang sih. Tapi emang waktu itu teman-teman gue kebetulan juga udah tahu kelihatan apa yang sesak nafas itu. Sampai manajer gue pun udah tahu. Soalnya manajer gue juga ada di situ. Oh, jelas sih, ya. Bikin cemas orang tuh gimana sih, ngeselin banget jadi orang. Cuman emang gue paksain biar nggak kelihatan sesak napas gitu sih. Jadi perform ya sambil tetap senyum ke penontonnya. Jadi kayak nggak kelihatan orang lagi sakit gitu. Padahal pas gue udah turun panggung, udah tuh, aduh, nggak kata gue. yang begini nih yang ngeselin nih ya. Jadi pas dilihat tuh, oh biasa-biasa aja kan, oke. Terus tiba-tiba blok jatuh itu di luar dugaan kan, bikin kaget orang gitu loh. Ngeselin kan ya? Iya makanya tuh waktu meskipun sesak napas, gimana ya ibaratnya? Gimana caranya biar gue nggak kelihatan sesak napas, dan udah gitu doang di pikiran gue. Kalau ini ya, kalau ngomongin futsal ya, lu kan hobi futsal juga nih. Pernah cedera juga nggak sih? Cedera yang parah gitu? Cedera yang parah. Nah, sebenarnya sampai sekarang cederanya. Kalau lagi kambuh mah kambuh. Itu sampai sekarang maksudnya nggak sembuh-sembuh gitu? Nggak bisa sembuh atau? Iya. Sebenarnya sih kalau nggak bisa sembuh sih, nggak mungkin sih pasti bisa sembuh. Cuman emang gue nggak tahu juga sampai sekarang masih belum sembuh. Mungkin butuh waktu lama kali ya? Ya, kayaknya sih mungkin. Soalnya apa ya? Gue juga nggak tahu nih kenapa sih, ada yang bilang uratnya ketarik lah. Lebih sering yang ngurutin tuh bilang uratnya ketarik doang. Tapi kadang suka kambuh. Ngeri juga sih ya. Tapi yang gitu tuh anak-anak futsal tuh suka nggak kapok gitu loh. Udah patah sekali, nggak ikut lagi. Patah sekali tetap aja dihajar terus. Iya, temen gue kayak gitu tuh di SMA kemarin, patah tulangnya ini patah. Serius Anda? Jadi kayak apa ya? Letoy gitu ya. Iya, jadi kayak gitu. Untungnya gue nggak ikutan waktu itu. Gue juga emang kurang demen futsal kan, diajakin nonton, gue nggak ikutan. Kalau gue ikut, gue nggak kuat ngeliat kayak gitu, serius. Lihatnya aja nggak kuat, apalagi yang cedera.
ngedengarnya aja udah ngilu gitu loh. Bener. Sama sih kayak temen gue juga banyak yang kayak gitu, udah patah, udah cedera kayak gimana juga hajar aja terus. Nggak kapok-kapok. Iya, biasanya gitu sih kalau kalau anak-anak olahraga pasti kayak gitu. Bener-bener. Kalau ini ya, kalau untuk dance itu kan harus ini ya, harus lentur gitu kan badannya. Nah, latihannya apa sih yang bikin badannya lentur gitu? Gue kaku loh, serius. Gue kaku loh, nggak bisa dance. Sebenarnya gini, kalau untuk lentur, kalau lu sering-seringin dance, nanti lentur sendiri. Sama apa ya, intinya tuh lebih sering pemanasan aja. Soalnya kalau lu pemanasan, badan lu ibaratnya lebih lentur gitu. Jadi ototnya nggak kaku aja. gitu maksudnya. Ototnya nggak kaku kan. Kayak sebelum berenang harus pemanasan dulu gitu. Iya. Karena gue juga kiper kan, kalau di futsal, jadi harus pemanasan dulu biar refleksnya cepat, biar badannya nggak kaku gitu. Oh iya benar-benar nih, wah ini tips yang menarik nih, harus diterapkan lah, walaupun nggak di dunia dance ya, bisa di mana aja. Di mana aja. Jadi intinya tuh sebelum olahraga intinya pemanasan, biar lu nggak gampang cedera. Terus juga kalau misalkan di dance, badan lu bisa kelihatan lebih lentur. Nice. Oke. Lo ada ini nggak sih, ada pesan buat para dancer di Indonesia nggak sih? Apalagi yang mandang sebelah mata soal J-pop ya. Sebenarnya sih kalau saran gua jangan pernah ada perbedaan lah. Oh ini ibaratnya, oh ini J-pop cuman J-pop doang kayak gini, dan saya gitu aja. Enggak sebenarnya. Kalau misalkan kalian tahu lebih dalam lagi tentang dunia J-pop, sebenarnya gue yakin pasti suka sama J-pop. Karena banyak banget genre-genre dari J-pop juga yang menarik. Jadi intinya tuh di kita jangan pernah ada perbedaan. Mau itu K-pop, mau itu J-pop, mau itu tradisional sekalipun ataupun dari modern, jangan pernah ada perbedaan. Karena dance ini unik. Ibaratnya itu lu bisa ngegerakin badan lu, dan lu bisa ibaratnya nge-refreshing otak lu juga lewat dance juga kalau misalkan lu cuma dance pasti. Jadi jangan pernah ngebedain mau genrenya kayak gimana. Karena kita semua itu sama-sama dancer. Ya ini berlaku juga kan sebagai kita orang Indonesia ya. Walaupun berbeda, kita tetap satu. Kita tetap Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Oke nih. Galuh, makasih banget nih udah sharing-sharing kan pengalamannya, udah ngasih ilmunya, ngasih informasi yang bermanfaat gitu kan. Apalagi di dunia Jepang ya tadi ya. Gak apa-apa kalau misalkan kita pengen sharing-sharing lagi, bolehlah kita sharing-sharing nanti kapan-kapan. Wah, boleh banget, jangan kapok ya buat ikut podcast di gue nih. Wah, enggak dong. Malah justru gue seneng nih karena ada yang demen-demen anime juga kayak dulu Love Live gitu lo ya kan. Jangan buka kartu mulu dong. Udahlah itu, nanti kita bahas di belakang ya. Oke, boleh. Bahas lebih lanjut di belakang. Semangat nih. Oke, jangan lupa nonton terus Trik Podcast, ngobrol dulu aja. Saya Anggi Herman pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.